Ya, selamat malam guys. Bersama saya Eka. Sebagai kelanjutan dari video yang kemarin, saat ini kita akan membahas sebuah pembukuan atau pembukuan sederhana sebuah UMKM. Namanya nasi goreng Mawut Mangdul. Nah, ini ceritanya ada Mangdul ini punya punya gerobak nasi goreng Mawut namanya, dan dia jualan di Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Oke, seperti biasa kita menggunakan Journal ID. Nih, saya lagi review Journal ID. Mungkin next time kita akan mereview yang lain seperti Zero Accounting. Kita sekarang akan mereview Journal ID. Nah, pertama-tama kita masuk ke setting, klik setting paling bawah, kemudian kita ganti namanya menjadi nasi goreng Mawut. Oke, ini lambangnya kita nggak usah pakai. Lokasi Jalan Pasir Kaliki, Bandung. Kamu yang tinggal di Bandung pasti tahu nih Jalan Pasir Kaliki. Pasir Kaliki itu rame banget, selalu macet. Di situ ada RSHS, ada macam-macam. Ini ada Smak juga, macam-macam nih. Kemudian dia kebetulan nggak punya website. Pemiliknya namanya uh, namanya Budi. Anggap aja namanya Budi. aabudi@gmail.com. Nah, dia banknya di BCA, cabang banknya di Dago. Alamat banknya Insinyur Haji Juanda, Bandung. Nomor rekening asal aja atas nama Budi. AA Budi. Oke, ubah. Nah, sudah. Selanjutnya, langkah pertama kita sudah rubah namanya menjadi nasi goreng Mawut. Nasi goreng Mawut Pasir Kaliki. Saya tambah. Kemudian setelah kita ganti perusahaannya, nama perusahaannya, lalu kita klik produk, kita masukkan produk yang akan dijual. Nama produknya adalah nasi goreng Mawut. Kodenya adalah FS001. Kategori adalah menu utama. PRG, piring. Kesatuannya piring. Ini adalah deskripsinya, saya bilang aja main course. Oke, kemudian karena dia tidak membeli nasi goreng, ini jangan diklik. Kita klik aja jual. Harganya adalah 25.000. Mahal ya guys, 25.000 per piring. Kemudian kita mapping pendapatannya menjadi pendapatan makanan. Sudah, kita nggak perlu cek monitor persediaan barang karena dia nggak nyetok nasi goreng. Begitu dia hanya akan bikin berdasarkan pesanan. Lalu kita buat gambarnya, kita cari nasi goreng. Sudah, buat produk. Ya, selesai. Kemudian jualannya dia yang kedua adalah mie goreng. Buat baru, produk baru, mie goreng Mawut. Kodenya adalah FS
002. Kategori adalah menu utama, satuannya adalah piring, deskripsinya adalah menu makanan utama. Lalu saya beli produk, jangan dicentang karena Anda nggak beli, Anda bikin. Lalu pendapatannya diganti menjadi pendapatan makanan. Jangan mencentrang monitor persediaan. Ambil makanannya, mie goreng, gambarnya, klik, kemudian buat produk. Ya, gitu guys. Jadi, nah kemudian, kita lihat sekarang di sini. Saya sudah bikin tabelnya. Jadi nasi goreng itu tadi harganya 25.000. Kemudian mie goreng harganya 20.000. Lalu dia juga ada jualan es teh guys. Es teh belum masuk nih, kita masukkan es teh. Buat produk baru, es teh manis. Oke, kodenya adalah BV. Kategorinya adalah minuman. Satuannya adalah gelas. Kemudian belinya kita coret, hanya kita klik, kita centang saya jual produk ini, kita mapping, pendapatannya kita ganti menjadi pendapatan minuman. Ya, sudah. Nanti gambarnya kalian bisa tambahin sendiri. Sudah, jadi nasi goreng sudah, mie goreng, teh manis. Nah, kemudian bahan bakunya adalah yang pertama beras putih sejati 25 kg, bumbu nasi goreng beserta dengan satuannya kilogram saset, mie cap burung layang 120 gram, bumbu mie goreng 1 kilo, teh sariwangi isi 100 satuan saset. Nah, kebetulan ini sudah saya masukkan. Cara masukkannya sama seperti minggu kemarin guys, saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh mie cap burung layang seperti ini. Ini gambarnya. Klik ubah produk. Nah, ini saya sudah masukkan tadi. Namanya mie cap burung layang, kodenya FD003, kategori makanannya unitnya BKS atau bungkus, deskripsi bahan baku utama, jenis barang single. Kemudian ini adalah saya beli produk ini. Anda kan nggak jual mie cap burung layang kan? Ini akan diolah lagi. Kemudian ini adalah beban pokok makanan. Kita mapping ke beban pokok makanan. Oke. Udah gitu, kita klik monitor persediaan barang. Jadi kita nyetok untuk mie cap burung layang ini kita nyetok. Kita akan tracking kepersediaan guys. Tuh sudah. Kita lihat nih semuanya udah lengkap nih. Mie cap burung layang sudah. Kemudian ada teh sariwangi juga sudah. Oke. Bumbu mie goreng sudah, beras putih sejati sudah semuanya diinput. Oke guys, jadi langkah tadi pertama kita mengganti nama badan usahanya. Kemudian kita isi produk yang dijual apa, kemudian isi produk bahan bakunya apa. Gitu. Oke, lanjut guys. Kita akan lanjut. Tadi kita udah mengganti nama usaha, kemudian kita ngisi produk, item, price list, kita lalu bikin bahan baku. Nah, sekarang kita akan coba bikin transaksi pembelian. Caranya adalah di depan ini, di menu ini kita klik pembelian, kemudian kita buat pembelian, klik buat pembelian baru, lalu klik penagihan pembelian. Nah, seperti ini. Kemudian misalkan suppliernya siapa, kita ketik aja. Misalnya suppliernya adalah Pasar Sukajadi. Kemudian simpan, lalu kejadian, kemudian kita ketik tanggalnya,
Tanggalnya misalnya adalah tanggal 1 November tahun 2020. Nah, kemudian syarat pembayaran itu cash on delivery. Lalu produk yang kita beli adalah beras Putri Sejati, kemudian bumbu mie goreng, bumbu nasi goreng, lalu mie cap burung layang. Beras Putri Sejati kita beli 50 kilo guys. Kemudian bumbu nasi goreng bumbu mie goreng kita beli 2 kilo. Kemudian bumbu nasi goreng kita beli 10 saset. Lalu mie cap burung layang kita beli berapa ya? Berapa bungkus? 10 bungkus deh. 10 bungkus. Atau 20 aja. 20. Kemudian harganya untuk beras Putri Sejati itu harganya 9.400 taruhlah. Lalu bumbu mie goreng itu harganya adalah 72.000 per kilo. Lalu bumbu nasi goreng itu harganya 2.000 per saset. 2.000 per saset. Kemudian bumbu mie nasi goreng, kemudian mie cap burung layang itu 9.000. Oke guys, seperti ini. Jadi total adalah 834.000. Nah, kemudian kita beli lagi teh Sariwangi isi 100. Kita beli 1. Itu harganya adalah kita beli 100 saset. 1 saset harganya 250. Nah, sehingga total yang kita belanjakan adalah 859.000 rupiah. Lalu kita klik buat pembelian. Nah, ini kejadian tanggal 1 November. Nah, jangan lupa juga di tanggal 1 November kita isi dulu kasnya. Caranya adalah kita di kas bank buat transaksi lalu terima uang. Jadi sebagai modal kerjanya si nasi goreng Maut ini, dia akan mengisi uang kasnya dengan uang sebesar 5 juta. Misalkan yang mengisi adalah ownernya sendiri, yaitu Pak Budi. Pak Budi bertindak sebagai supplier dan lainnya. Lalu kita klik simpan. Kemudian ini kejadiannya tanggal 1 November. 1 November. Lalu untuk terima darinya kita pilih akun modal guys. Tambahan modal di setor. Ini sebesar 5 juta. Sudah. Kemudian kita klik buat penerimaan. Nah, seperti ini. Kalau kita klik journal entry, maka akan muncul kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Ya, jadi kita sudah melakukan transaksi pembelian dan transaksi penambahan modal. Oke guys, lanjut ya. Setelah kita melakukan pembelian, kalau kita klik ke laporan, lalu kita klik neraca, neraca per tanggal 1 November, maka di sini akan kelihatan bahwa jumlah uang kas 5 juta karena kita udah isi. Kemudian persediaan bahan makanan minuman juga sudah bertambah. Persediaan bahan makanan 834.000, minuman juga tadi beli teh 25.000. Jadi kita sudah siap jualan guys. Oke, sekarang kita coba jualan. Nah, dia mulai jualan tanggal 2 November. Kita klik penjualan.
klik penagihan penjualan. Nah, kita langsung aja bikin. Kita bikin secara global aja. Ini nama pelanggannya kita nggak tahu ya siapa aja, bisa kita sebut aja dia retail. Kemudian tanggal 1 November, kemudian dia penjualannya secara cash. Lalu produk yang dia jual adalah mie goreng Maut dan nasi goreng Maut. Untuk mie goreng Maut dia berhasil menjual 30 piring. Untuk nasi goreng Maut dia berhasil berjualan 25 piring. Kalau mie goreng Maut itu harganya 20.000 ya. Mie goreng harganya 20.000, nasi goreng 25.000. Jadi total yang uang yang dia dapat adalah 1.225.000 omsetnya dia di tanggal 1 November. Kita klik penjualan. Nah, lalu kita bikin lagi penjualan yang baru. Tadi tanggal 1, kemudian tanggal 2. Klik tindakan. Kita bisa duplikat transaksi ini, guys. Jadi klik tindakan, lalu klik duplikat, kemudian lanjut. Tanggal transaksi tanggal 2 November. Tanggal 2 November. Kemudian tetap ini retail. Taruhlah di hari kedua dia nggak terlalu banyak jualannya. Mie goreng dia cuma dapat 20, nasi goreng dia dapat 15. Lalu kita klik buat penjualan. Kemudian berikutnya kita input lagi penjualan di tanggal 3 November. Klik tindakan, duplikat transaksi, lanjut. Kita pilih tanggalnya ke tanggal 3. Untuk mie goreng itu dia jualannya nggak gitu banyak, guys. Ternyata cuman 12. Nasi gorengnya cukup banyak, ada 25 piring. Sudah, kita klik buat penjualan. Nah, sudah itu kita lihat di laporan. Lihat di laporan laba rugi, klik. Kemudian kita cari bulan November. Seperti ini, guys. Tuh, penjualannya sudah masuk. Pendapatan makanan adalah 2865. Oke, sekarang bagaimana dengan minumannya? Sama aja. Klik penjualan, penagihan penjualan, retail. Kita ambil aja tanggal 1 November. Es teh manis. Es teh manis itu dia jualan harganya 5.000. Hari pertama itu dia berhasil jualan 20 gelas. Kemudian di hari kedua itu tanggal 2 November dia berhasil berjualan 18 es teh manis. Kemudian di hari ketiga kita klik tindakan, klik duplikat transaksi. Lalu tanggal 3 November dia berhasil berjualan sebanyak 24 es teh manis, 24 gelas. Lalu kita klik buat penjualan. Nah, kalau kita klik lagi laporan rugi laba, laporan laba rugi sama aja. Tanggalnya kita set ke tanggal November. Tanggal selesainya tanggal November.
maka nah ini guys, pendapatan makanannya adalah 2.800.000 dan minumannya adalah 310. Jadi total pendapatan dia dari penjualan adalah 3.175. Oke, habis ini kita akan menghitung harga pokoknya. Oke, lanjut guys. Kalau tadi kita udah melakukan transaksi penjualan dan pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 3 November 2020. Kemudian di tanggal 5 November Pak Budi lalu melakukan stock opnam. Dia pengen tahu berapa sisa stoknya di tanggal 5 November karena dia pengen lihat dia untung atau rugi jualan nasi goreng ini guys. Kamu bisa klik produk, lalu kamu bisa klik penyesuaian stok, kemudian kamu ganti tanggalnya ke tanggal 5 November seperti ini. Kemudian kategorinya kamu pakai produksi, akunnya beban pokok makanan. Oke, kemudian kita klik next. Di sini kita pilih beras putih sejati, bumbu mie goreng, bumbu nasi goreng, lalu mie, kita cari mana dia, mie cap burung layang. Nah, beras putri sejati jumlah tercatat 50, ternyata jumlah sebenarnya ada 27. Kemudian 27 kilo. Kemudian bumbu mie goreng dari 2 kilo masih sisa 1 kilo. Kemudian bumbu nasi goreng dari 20 saset masih sisa 2. Kemudian mie cap burung layang dari 20 masih sisa 1. Seperti ini guys. Kita tulis memonya stock of 6. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik simpan. Kita tunggu. Nah, udah itu kita lihat journal entry-nya adalah seperti ini. Jadi persediaannya akan berkurang, beban pokok makanan akan bertambah. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan pengecekan atas minumannya. Minumannya yaitu teh sariwangi, teh manis. Kita bawa ke beban pokok minuman. Sorry guys, aku salah. Kita ulang lagi, tanggalnya kita rubah ke 5 November. Kemudian ini kategorinya produksi, lalu akunnya adalah beban pokok minuman. Kemudian kita klik next, lalu kita pilih teh sariwangi isi 100. Ternyata teh sariwangi ini jumlah tercatat 100, setelah dicek tanggal 5 masih sisa 40. Nah, seperti itu. Kemudian ini memonya kita kasih keterangan stock of 6. Lalu kita klik simpan. Ya, sesudah seperti ini. Nah, kemudian oke guys, kita lanjut setelah kita membuat stock of 6. Maka lanjutnya kita akan melihat laporannya. Kita klik laporan, klik laporan laba rugi, lalu kita edit tanggalnya ke bulan November, 1 November sampai dengan 30 November seperti ini. Kemudian kita klik filter, maka dia akan muncul guys di sini. Nah, untuk kita mau edit ya, kita pindahkan dulu ke Excel, kita export ke Excel. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini guys tuh. Jadi dari hasil penjualannya Pak Budi selama 3 hari, dari makanan dia bisa memperoleh hasil 2,8 juta, minuman 310.000. Kemudian bahan yang dihabiskan untuk makanan 495.200. Bahan yang dihabiskan untuk minuman adalah 15.000. Ini kalau kita hitung cost-nya adalah sama dengan ini dibagi ini. Bahan pokok makanan dibagi dengan pendapatan,
Kemudian minumannya adalah seperti ini. Ini kalau kita presentasikan, wow, bagus banget guys. Ini kalau di total costnya cuma 22%, which is bagus banget. Artinya usahanya dia ini worth it. Kecil sekali costnya, sementara keuntungannya dia itu adalah dia bisa memperoleh keuntungan sebanyak 83%. Wow, luar biasa. Oke, jadi setelah kita dapatkan hasil laba ruginya, kita ekspor ke Excel, maka kita bisa melihat cost-nya seperti ini, gitu guys.